يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita meraih keberkahan? Pertama, kita berusaha mencari keberkahan terkait dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berkah? Bagaimana kita bisa berkah? Ketika Nabi Isa mensifati dirinya bahwasanya Allah menjadikan aku berkah, kata Nabi Isa, "Inni Abdullah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Sungguhnya aku adalah hamba Allah, ataniyal kitab, Allah telah berikan kepadaku Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Ini poin yang pertama. Nabi Isa berkah dimanapun dia berada. Selain zatnya berkah, ternyata dia juga ada sisi keberkahan yang lain. Para ulama, para ahli tafsir, kalau kita baca tafsir mereka tentang perkataan Nabi Isa, Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, maka kembali kepada 3 penjelasan. Ada yang mengatakan maksud Nabi Isa berkah dimanapun dia berada. Ada yang mengatakan kana mualliman lil khair. Dia suka mengajarkan kebaikan. Di mana-mana dia suka mengajarkan kebaikan. Makanya dia dipanggil sebagai al-muallim, guru. Ya. Sang guru. Di mana-mana dia datang, dia menyampaikan kebaikan. Dia menasihati. Dimanapun dia berada, ada yang perlu nasihati, dia nasihati. Ini sisi pertama. Kana mualliman lil khair. Dia selalu mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Yang kedua, sebagian ahli tafsir mengatakan kana qadha'an lil hawaij. Beliau adalah orang yang suka membantu menunaikan kebutuhan orang lain. Kalau ada orang butuh dia berusaha bantu, ada orang butuh dia berusaha bantu. Beliau seperti itu Nabi Isa alaihissalam. Dan penafsiran yang ketiga disebut nafa'an lil ghair. Beliau atau nafa'an lin nas. Beliau sering beri manfaat kepada orang lain, sering beri manfaat kepada orang. Ada yang bisa beliau berikan kepada orang lain. Jadi Nabi Isa alaihissalam dikatakan berkah kembali kepada 3 sifat ini. Sering mengajarkan kebaikan, sering membantu keperluan orang lain, sering beri manfaat kepada orang lain. Inilah keberkahan zat. Dan seorang muslim harusnya demikian. Seorang muslim harusnya demikian. Tidak dimanapun dia berada kecuali dia memberi manfaat kepada sekitarnya. Makanya Rasulullah SAW menyamakan keberkahan korma dengan muslim, dengan keberkahan seorang muslim. Kata Nabi SAW, "Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim." Sungguhnya di antara pohon-pohon ada yang keberkahannya seperti keberkahan muslim, seorang muslim. Kata Nabi, pohon apakah itu? Kemudian Rasulullah jelaskan, hiya nakhlah, dia adalah pohon korma. Para ulama menjelaskan kenapa pohon korma dikatakan keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim, karena pohon korma setiap bagiannya semuanya bermanfaat. Tidak ada satupun bagian dari pohon korma yang tidak bermanfaat. Dari ujung sampai ujung. Semuanya bermanfaat. Terutama dalam kehidupan di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Korma, batangnya, buahnya, dahannya, jaridahnya, semuanya bermanfaat. Sampai bijinya bermanfaat. Dijelaskan oleh para ulama, tidak ada satu bagian pun dari pohon korma yang terbuang. Semuanya bermanfaat. Untuk menunjukkan bahwasanya korma adalah pohon yang berkah. Yang menakjubkan bukan seorang muslim yang disamakan dengan korma, tapi korma yang disamakan dengan seorang apa? Muslim. Kata Nabi, "Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim." Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahan pohon tersebut seperti keberkahan seorang apa? Muslim. Maka mana yang lebih utama? Muslim, karena korma yang disamakan dengan muslim. Maka ini isyarat bahwa seorang muslim seharusnya demikian. Dimanapun dia berada, dia berkah. Dia di tengah keluarganya memberi manfaat pada istrinya, pada anak-anaknya. Dia berada di kampungnya, dia harum namanya, memberi keberkahan kepada tetangga-tetangganya. Dia kenal tetangganya, dia bisa menawarkan kebaikan, tidak mengganggu mereka. Di komunitasnya, dia ditunggu kehadirannya. Karena kehadirannya membawa berkah, orang senang, orang semangat melihatnya, dia memberi nasihat. Itulah muslim yang berkah. Muslim yang berkah. Maka benar sabda Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia
yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Atau kau hilangkan apa? Kurbahnya, kau hilangkan penderitaannya. La an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Atau takshifa anhu kurba, atau kau hilangkan penderitaannya. Dan kata Nabi, aku berjalan dengan seorang saudaraku dalam rangka untuk memenuhi hajatnya, lebih aku sukai daripada di Masjid Nabawi i'tikaf selama sebulan. Sehingga para ulama memberikan kaidah bahwasanya al-ibadat al-muta'addiyah khairun minal ibadatil qasirah. Ibadah yang muta'addiyah, yaitu yang beri manfaat kepada orang lain, lebih disukai oleh Allah daripada ibadat yang qasirah, ibadah yang terbatas untuk diri sendiri. Maka ini barometer untuk kita mengetahui kita ini berkah atau tidak. Coba kalau kita di rumah, anak-anak menantikan kedatangan kita enggak? Kalau senang bapaknya enggak di rumah, berarti kita enggak berkah. Kedatangan kita dinantikan oleh istri kita enggak? Istri kita bilang sama istri kita, sayang, Abi enggak pulang malam ini. Alhamdulillah. Berarti kita tidak dinantikan kehadirannya oleh istri. Tidak pernah ditanya-tanya di mana kapan, tidak dinantikan kehadirannya. Repot. Di tengah keluarga juga enggak ada yang nunggu-nunggu. Kalau kita enggak datang, enggak ada yang nyari. Kalau kehadiran kita ada enggak dianggap. Bahkan kalau enggak ada mereka lebih senang. Berarti kita enggak berkah. Karena seorang muslim yang berkah, dimanapun dia berada, dia memberi manfaat, menyenangkan orang lain. Semaksimal mungkin yang dia lakukan. Dia telepon korma, seluruh bagiannya bermanfaat. Seluruh bagiannya bermanfaat. Taib ini satu. Kita merujuk kepada tafsir dari Nabi Isa alaihissalam yang berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah di manapun aku berada. Tadi 3 tafsiran. Nafa'an linnas, memberi manfaat kepada orang lain. Qada'an bihawaijihim, senantiasa menunaikan kebutuhan orang lain. Kana mualliman lil khair, senantiasa memberi pelajaran kepada orang lain. Taib. Ini satu sisi. Sisi yang lain, seorang ingin tahu dirinya berkah atau tidak, kita tinjau dari korma. Korma seluruh bagian tubuhnya, batangnya, buahnya, daunnya, ya, semuanya sampai biji korma semua bermanfaat. Semua bermanfaat. Maka demikian seorang muslim kalau dikatakan dia berkah, seluruh tindak tanduknya, seluruh tasarrufatnya, seluruh aktivitasnya bermanfaat. Bukan berarti dia maksum, tidak. Artinya dia bisa salah, tapi kita bicara secara dominan. Siapa sih yang maksum? Tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Artinya kebanyakan aktivitasnya adalah bermanfaat. Dia tidak berkata kecuali yang baik. Dia tidak memandang kecuali yang baik. Dia tidak mendengar kecuali yang baik. Dia tidak berfikir kecuali yang baik. Dia tidak melangkahkan kaki kecuali kepada tempat yang baik. Dia tidak menggerakkan tangannya kecuali untuk kebaikan. Sehingga seluruh aktivitasnya adalah berkah. Maka yang disebut dengan keberkahan zat. Seorang berkah secara zatnya. Secara zatnya. Taib. Di antara keberkahan yang menjadikan seorang berkah secara zatnya adalah dia menyambung silaturahmi. Dia menyambung silaturahmi. Ini di antara amal saleh yang menjadikan seorang dirinya berkah adalah menyambung silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Dia berbuat baik kepada orang tuanya, kepada kakek neneknya, kepada anak-anaknya, kepada kakak adik dia, pada ponakan-ponakannya, kepada paman-paman dan bibi-bibinya, ring satu. Ini rahim dia. Dia berusaha menyambung kepada mereka sebaik mungkin. Kenapa? Kalau siapa yang menyambung silaturahmi, maka dia akan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Apa maksud dilapangkan rezeki, dipanjangkan umurnya? 2 pendapat. Pendapat yang pertama benar-benar dipanjangkan, yaitu umurnya yang tadinya harusnya meninggal umur 50 jadi umur 70.
Gara-gara sambung silaturahmi, ya. Dia harusnya hari ini meninggal ketabrak truk, tapi tadi pagi dia telepon mamanya, akhirnya ketabrak tukang becak, enggak jadi mati. Kemudian rezekinya harusnya seumur hidup cuma 3 miliar, jadi 30 miliar karena dia sering menyambung silaturahmi. Ini pendapat pertama. Ini pendapat cukup kuat dengan dalil-dalilnya. Kenyataan juga kita lihat orang yang sering nyambung silaturahmi, benar-benar rezekinya bertambah. Pendapat kedua yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, beliau mengisyaratkan kuatnya pendapat yang kedua, maksudnya adalah keberkahan. Karena karena umur sudah diajalkan dan rezeki sudah ditentukan. Kalau gitu yang bertambah apa? Keberkahan. Ini pendapat juga banyak ulama. Maksudnya apa? Umurnya itu aja, tidak bertambah, tapi keberkahan. Tidak ada waktunya terbuang-buang, tidak ada umurnya terbuang-buang, sehingga waktunya berkah. Dia gunakan untuk kebaikan yang satu, kebaikan yang berikutnya, berpindah satu kebaikan yang lain. Hartanya juga berkah. Uangnya tidak terbuang sia-sia, tidak buat foya-foya, tidak buat mubazir, ya. Tetapi harta yang dia keluarkan semuanya bermanfaat. Ini tafsiran banyak juga di kalangan para ulama, sehingga mereka mengatakan orang yang menyambung silaturahmi diberkahi umurnya, berarti diberkahi zatnya, secara umur dia berkah. Dan hartanya juga berkah. Dan ini dikuatkan kata Ibnu Hajar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis riwayatnya lemah tapi beliau sebutkan menguatkan pendapat yang kedua tadi. Demikian juga dikuatkan oleh hadis dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu al-khalqa qamatir rahim, faqalat hadha maqamul a'idhi bika minal qati'ah." Ketika Allah selesai menciptakan makhluk, maka rahim kemudian berdiri di hadapan Allah, kemudian dia berkata, "Ya Allah, inilah tempat yang berlindung kepadamu dari pemutusan silaturahmi." Yaitu dia minta berlindung, tidak ingin rahim diputus. Maka Allah berkata kepada rahim, "Ama tardaina an asil man wasalaki wa aqta'a man qata'aki?" Qalat na'am. Qala idzan laka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah kau suka wahai rahim? Aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan aku akan memutus orang yang memutusmu." Apa maksudnya an asil man wasalaki? Aku akan menyambung orang yang menyambungmu. Kata para ulama, Allah akan menyambung kebaikan kepada orang tersebut. Siapa yang suka nyambung silaturahmi, Allah berikan banyak kebaikan kepada orang tersebut. Maksudnya diberkahi, dia diberkahi. Banyak kebaikan. Waktunya bermanfaat. Energinya bermanfaat, akalnya bermanfaat, tidak mikir macam-macam. Kenapa dia suka nyumbang? Juga suka bantu apa? Silaturahmi. Maka di antara cara agar seorang mudah diberkahi secara zatnya, secara umurnya, maka hendaknya dia sering menyambung silaturahmi. Baik. Di sana ada sebab umum. Orang tanya bagaimana cara agar kita mendapatkan meraih keberkahan yang banyak. Caranya secara umum adalah beriman dan bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan bagi dia keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan akan diberikan oleh Allah dari sekitar dia, dari langit datang, dari bumi datang, dari mana-mana datang keberkahan kepadanya. Dengan syarat amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Maka di antara cara agar kita meraih keberkahan dari sekitar kita adalah memperbaiki iman kita. Bagaimana cara memperbaiki iman kita? Di antaranya belajar tentang rukun iman. Belajar. Iman kepada Allah itu bagaimana? Iman kepada malaikat. Kita belajar secara wawasan, kemudian kita mulai menghayati dalam hati kita. Benar-benar kita imani. Karena rukun iman mungkin secara ilmu mudah kita pelajari. Ada pembahasan rukun iman, malaikat, iman kepada malaikat, iman kepada takdir, iman kepada hari kiamat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Allah. Rukun iman yang 6. Kita pelajari dan kita hayati. Semakin kita kuat imannya, semakin kuat penghayatan, semakin kuat kita yakini, maka semakin Allah beri berkah kepada kita. Yang kedua selain iman, kata Allah, wattaqau, dan bertakwa. Bertakwa secara makna spesifik yaitu meninggalkan kemaksiatan, kemaksiatan. Maka semakin seorang menjauhkan diri dari maksiat, maka semakin berkumpul keberkahan kepadanya. Dia meninggalkan dosa besar maupun kecil. Itulah hakikat takwa.
Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Tinggalkanlah dosa-dosa besar maupun kecil, itulah hakikat ketakwaan. Jadilah engkau seperti seorang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, dia waspada, duri besar, duri kecil dia berusaha menghindar. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan remehkan dosa kecil, sungguhnya gunung-gunung yang besar tersusun dari kerikil-kerikil yang atau batu-batu yang kecil. Oleh karenanya seorang semakin dia bertakwa, semakin Allah beri kemudahan berkah kepadanya, maka secara otomatis akan mengikutinya. Insyaallah istrinya berkah, insyaallah anaknya berkah, insyaallah teman-temannya berkah, insyaallah usahanya apa? Berkah, ya. Insyaallah kegiatannya apa? Berkah. Kenapa? Dia berusaha beriman dan bertakwa. Dan ini berbanding lurus. Iman dan takwa berbanding lurus dengan kadar keberkahan. Semakin kuat iman, semakin kuat takwa, maka keberkahan semakin banyak. Semakin banyak. Kita lihat contoh misalnya, saya lihat misalnya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Subhanallah. Dia lihat kayaknya tidak ada waktunya yang terbuang. Kalau enggak ngetik, salat, kalau enggak baca buku, kalau enggak nasihat. Bahkan kalau kita misalnya pergi ke dokter, dia sambil baca Quran. Lagi pesawat baca Quran. Subhanallah, begitu kegiatannya. Saya ngobrol, dia baca Quran. Jadi maksud saya hampir tidak ada waktu yang terbuang. Tidak ada waktu yang terbuang. Artinya beberapa kali kita menemani perjalanan beliau, hampir tidak ada, saya tidak lihat ada waktunya yang terbuang. Kalau enggak mungkin dia telepon keluarganya, kalau enggak dia ngobrol bercanda menyenangkan kita. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak seperti sebagian kita. Saya tidak bilang kita semua. Sebagian kita banyak buang-buang waktu. Mentang-mentang umurnya panjang. Buang sana, buang sini. Nonton sana, nonton sini. Kepo sana, kepo sini. Komentar sana, komentar apa? Sini. Ngeklik sana, ngeklik sini. Karena kebanyakan apa? Umur. Sehingga umurnya dibuang-buang. Tahu-tahu masih umur 60 sudah tewas. Kebanyakan gorengan. Syekh umurnya panjang. Masya Allah. Mubarakin. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad umurnya sekarang 90-an, 90 lebih. Bapaknya dulu Al-Abbad, saya sempat ketemu Al-Abbad, kakeknya Syekh Abdul Razak. Meninggal mungkin 100 tahun, kurang lebih. Itu tidur selalu di masjid. Kalau waktunya azan dia bangun, dia azan. Sudah umur mungkin 90-an ketika itu sudah 100 tukang azan di masjid. Sampai dia diberi gelar dengan Al-Abbad. Ada yang mengatakan diberi Al-Abbad karena rajin beribadah. Dikenal orang ini rajin apa? Beribadah. Berkah. Ini masalahnya kita, ini masalah pada iman dan takwa. Masalah kita pada iman dan takwa. Di Indonesia itu banyak apa? Ujian. Ada yang bilang enak Ustaz kalau tinggal di Madinah enggak ada ujian. Saya bilang ujian juga ada. Masing-masing ada ujiannya. Saya tinggal di Boyolali Ustaz. Ya, qadarullah. Dimanapun kita bisa bertakwa itu bukan alasan. Dimanapun kita bisa bertakwa. Bahkan Nabi SAW dulu ngirim para sahabat keluar Madinah untuk berdakwah di luar Madinah. Tidak suruh keluar dari Madinah untuk apa? Dakwah. Sebagian sahabat pergi keluar Madinah untuk apa? Dakwah. Mereka mencari keberkahan dari dakwah. Jadi sumber keberkahan adalah iman dan takwa. Maka siapa yang semakin beriman, semakin bertakwa, maka keberkahannya semakin banyak. Di antara sumber keberkahan yang bisa kita raih adalah dengan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh benar-benar aku akan memberi tambahan bagi kalian. Kata Allah, la azidannakum. Di sini ada penekanan. Kalau kalian bersyukur, sungguh la azidan nun taukid. La azidannakum. Sungguh benar-benar aku akan memberi tambahan bagi kalian. Maka dengan Allah beri tambahan berarti Allah kasih berkah. Allah kasih keberkahan. Maka tinggal kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah ada pengajian khusus tentang makna syukur. Intinya syukur itu kembali kepada hati, kepada lisan, kepada perbuatan tubuh. Hati bersyukur caranya bagaimana? Pertama,
mengakui semua nikmat dari Allah secara hati. Kita tahu semua nikmat dari Allah, bukan karena saya jago, bukan karena saya banyak berjuang, bukan karena saya banyak pengalaman, bukan karena saya sekolah sampai sekolah yang tinggi, tidak. Semua kenikmatan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak orang yang mungkin lebih sekolahnya lebih tinggi, lebih banyak orang yang lebih berusaha, lebih banyak orang lebih pengalaman, toh ternyata kita lebih berhasil daripada dia. Berarti murni dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Harus mengakui. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari siapa? Dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bersyukur dengan hati, yaitu tidak menganggap saya berhak dapat nikmat tersebut. Jangan sekali-sekali kita merasa saya berhak dapat nikmat tersebut. Siapa yang merasa memang saya berhak karena saya sudah berusaha, maka dia tidak bersyukur. Pasti syukurnya sedikit. Karena dia merasa ini upah yang harus saya dapatkan dari Allah. Seakan-akan Allah wajib memilih dia untuk beri nikmat tersebut. Tidak benar. Apa yang kita lakukan tidak ada nilainya dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka jangan pernah menganggap saya berhak dapat nikmat. Itu tidak bersyukur. Makanya Qarun ketika ditanya tentang nikmat yang dia dapatkan, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta banyak karena saya punya ilmu tentang ahli kimia, ahli ini sehingga saya punya harta banyak. Ada tafsiran mengatakan, dia mengatakan memang Allah tahu saya berhak untuk dapat harta yang banyak ini. Maka dia ujub. Maka seorang bersyukur dengan hati, pertama mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan dia merasa dia berhak mendapatkan nikmat tersebut. Kalau kita menghadirkan dalam diri kita nikmat kerasan seperti ini, berarti kita sudah bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan, di antaranya memuji Allah jika mendapatkan nikmat tersebut. Dan kalau kita mulai lupa-lupa, kita ingatkan diri kita, kita ingatkan istri kita, ingatkan anak-anak kita agar kita tidak lupa. Kadang sudah diberikan nikmat banyak, masih kurang bersyukur, masih tamak, masih tidak qanaah. Maka perlu kita ingatkan istri kita, anak kita tentang bagaimana kita dulu. Masih ingat enggak nak? Dulu rumah kita cuma 3x4, enggak diplester. Enggak ada plesternya. Kemarin Abi ke sana lihat yang rumah kontrak tersebut masih belum diplester. Kecil. Dulu Umi kurus, sekarang Umi alhamdulillah berbobot. Nikmat dari Allah Subhanahu. Banyak nikmat. Dulu enggak punya motor, sekarang udah punya mobil, alhamdulillah. Dulu ngontrak rumah, sekarang udah punya rumah. Kita bicara begitu untuk mengingatkan diri kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita posting-posting, publish untuk pamer, enggak. Ya. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabb maka sebut-sebutlah agar kau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sombong dan angkuh. Ini sederhana. Di antaranya bersyukur adalah dengan secara aplikasi menggunakan nikmat yang Allah berikan tersebut untuk kebaikan. Karena setiap nikmat ada tanggung jawabnya. Kata Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Semua nikmat yang kita miliki akan ditanya. Nikmat bentuk apapun. Lihatlah ketika seorang mujahid dibangkitkan oleh Allah, Allah tanya, fa'arafahu ni'amahu. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha, dia ingat. Jagoan, pandai menggunakan senjata, keberanian. Allah bertanya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Keberanian, tubuh yang kuat, keahlian menggunakan senjata, apa yang kau gunakan? Semua nikmat ditanya, model nikmat apapun. Kalau bentuk syukur dia gunakan di jalan Allah, maka dia berkata, qataltu fika hatta tusyhid. Saya perang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Benar dia gunakan, masalahnya dia riya aja. Dia riya. Yang dia jawab itu sudah benar. Dia gunakan semua daya upaya yang Allah berikan kepada dia untuk berjihad di jalan Allah. Sudah benar. Cuma niatnya yang salah. Jadi amburadul. Hanya diadab. Seandainya niatnya benar, jadi orang terbaik. Karena menggunakan nikmat pada tempatnya. Yang kedua, ustaz. Dibangkitkan oleh Allah. Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan pada dia. Ini ustaz apa nikmatnya? Pandai berorasi. Kuat hafalannya. Ya. Mungkin suaranya bagus ketika baca Al-Quran. Allah tanya, apa yang kau gunakan dengan nikmat tersebut? Kecerdasan buat apa? Kekuatan hafalanmu buat apa? Dia mengatakan, qara'tu fikal Quran hatta qara'tu fikal Quran wa 'allamtu. Aku baca Quran karena engkau dan aku mengajarkannya. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Kadzabta, kau dusta. Tetapi kau melakukannya supaya kau dikatakan qari, ahli baca Quran, supaya kau dikatakan alim, seorang alim. Padahal sudah benar sebenarnya apa yang dilakukan. Tapi niatnya salah. Demikian dermawan. Allah berikan segala macam kenikmatan. Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha ila anfaqtu fiha. Tidak ada jalan kebaikan apapun yang kau suka aku berinfak, aku infak ya Allah. Semuanya karena engkau, kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin liqul annaka jawad.
kau dusta, tapi kau ingin dikatakan orang sang dermawan. Intinya, di antara bentuk syukur kita gunakan nikmat tersebut di jalan yang Allah ridhai. Antum punya uang buat apa uang tersebut? Antum punya kekuatan buat apa? Kekuatan ada buat apa? Ya buat bantu, bukan buat pamer-pamer body dimasukkan ke Facebook. Tapi kekuatanmu itu untuk kebaikan. Apa kek. Kau punya uang buat apa? Akan ditanya oleh Allah. Semua nikmat sekecil apapun ditanya oleh Allah. Ini buat apa? Buat apa? Maka gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Sampai kenikmatan yang berupa pikiran, berupa pandangan, berupa penglihatan, semua akan ditanya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya. Makanya di antara pendapat yang menakjubkan, saya baca tentang hukum catur model zaman dulu ya. Strange. Sebagian ulama mengatakan catur ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Allah berikan dia kecerdasan, dia gunakan mikir yang tidak-tidak. Sampai ada yang berpendapat demikian. Kecerdasannya bukan untuk main catur. Nongkrong situ, loncat sana, loncat sini. Maksud saya sampai ada yang menjelaskan tentang pendapat seperti itu. Artinya kita semua akan tanya, semua nikmat pastikan kita gunakan pada penempatan yang tepat, berarti kita bersyukur. Kalau bersyukur Allah beri berkah. Pasti Allah beri apa? Tambahan. Maka di antara sarana untuk meraih keberkahan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara cara meraih keberkahan, sering baca Quran. Bukalah harimu dengan baca Quran atau baca Al-Quran sebelum apa? Sebelum tidur. Intinya hari-hari jangan terlewatkan tanpa baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang penuh keberkahan. Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Dan inilah Al-Quran yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Al-Quran kitab mubarak. Allah juga berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi." Al-Quran kami turunkan kepada engkau penuh dengan keberkahan. Maka Al-Quran kita baca dengan banyak niat. Di antaranya niatnya untuk misalnya sebut para ulama. Di antara niatnya misalnya untuk mencari petunjuk. Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an itu memberi petunjuk kepada yang terbaik untuk belajar. Di antaranya baca Quran misalnya untuk wasyifa'ul lima fis sudur, untuk menyembuhkan penyakit hati supaya tidak hasad, supaya tidak dengki, supaya ikhlas, supaya kalau hati kita tertawan oleh syahwat bisa keluar syahwat tersebut. Banyak penyakit hati kita, di antaranya dengan baca Al-Quran. Di antaranya misalnya kalau orang penyakit fisik, dia boleh baca Quran dengan niat untuk meruqyah apa? Dirinya. Di antaranya untuk cari keberkahan. Dia buka harinya dengan baca Al-Quran, harinya insya Allah penuh berkah. Beda kalau seorang hari-harinya baca Quran, dia pasti merasakan perbedaan dalam kehidupannya. Beda kalau dia tinggalkan hari tersebut tidak baca Quran sama sekali. Dia pasti merasa ada keberkahan yang hilang. Oleh karena seorang muslim jangan sampai tidak baca Quran setiap hari, harus baca meskipun sedikit. Baca. Kalau Al-Quran akan memberi keberkahan, memudahkan urusan. Bahkan sebagian surat Allah mengatakan seperti Rasulullah mengatakan berkah secara zat, kata Al-Quran secara umum, dan ada sebagian surat khusus seperti Rasulullah berkata, Iqra'u Al-Baqarah, baca surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah surat Al-Baqarah. Sungguh mengambil surat Al-Baqarah itu membacanya adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah penyesalan. Dan surat Al-Baqarah tidak bisa dilawan oleh para penyihir. Jadi maksud saya yang menjadi kita terkadang hidup ini dada sempit, urusan macet, sulit, kepala pening, ternyata kita tidak baca Al-Quran. Maka suruh istri, suruh anak-anak baca Al-Quran. Biar rumah penuh dengan apa? Keberkahan. Rumah ini penuh keberkahan. Baca Al-Quran, setan kabur. Ini bukan baca Quran, nonton Korea, setan malah datang. Ikut nonton. Bagaimana mau berkah di rumah? Berkah di rumah, baca Al-Quran. Zikir pagi petang di rumah. Putar murotal, putar pengajian. Keberkahan. Tapi kita sendiri baca Quran. Karena Quran adalah kitabun mubarak. Ini sumber keberkahan luar biasa
namun kita sepelekan. Pingin hidup berkah, pingin urusan berkah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Taib. Tentunya ketika kita mengharapkan keberkahan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha. Bukan hanya sekedar berkeinginan dapat berkah, tapi kita berdoa dan berusaha. Makanya seorang yang semangat mencari keberkahan di pagi hari didoakan keberkahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, burika li ummati fi bukuriha. Diberkahi bagi umatku di pagi hari. Artinya semangat ketika menjalankan kegiatan supaya diberkahi. Dan jangan lupa berdoa, ya. Misalnya tadi, wa barik li fima a'tait. Ya Allah, berkahlah aku pada apa yang Kau berikan kepadaku. Maka kita minta kepada Allah agar diberkahi. Semua yang Allah berikan pada kita banyak. Waktu semoga diberkahi, umur diberkahi. Semoga Allah berkahi istri kita. Ya Allah, berkahilah anak-anakku. Sering kita doain. Ya Allah, Allahu barik fihim. Ya Allah, berkahilah mereka. Ya Allah, berkahilah usahaku. Agar usahaku ini bukan duniawi. Enggak. Tapi orientasinya apa? Akhirat. Allah berkahi pandanganku. Orang kalau pergi solat subuh berdoa, Allah maj'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa ja'alni nuran. Ini doa nur. Allah, jadikanlah hatiku bercahaya. Jadikanlah pendengaranku apa? Bercahaya. Jadikanlah penglihatanku bercahaya. Jadikanlah atasku dari atas bercahaya, dari bawah bercahaya, dari kanan bercahaya, dari kiri cahaya, di depan cahaya, belakang cahaya, dan jadikanlah aku cahaya. Ini doa agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak istri agar mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk usaha kita memanage. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, kita berusaha usaha kita benar-benar kita rapikan, jangan sampai tidak berfaedah waktu kita rapikan. Maka perlu orang kalau ingin umurnya berkah, misalnya dia mengatur waktunya. Saya sering sampaikan kepada kawan-kawan, kita ini kalau urusan dunia atau sebagian kita urusan dia benar-benar dia memanage. Benar-benar dia memplanningkan, dia merencanakan. Dia ngatur dengan benar-benar, apalagi masalah yang bisa menimbulkan duit, benar-benar hati-hati, penuh perhatian, penuh jangan sampai meleset. Ini lagi musim rame, musim banyak pembeli, disiapkan benar-benar untuk cari duit. Nah, kita jangan lupa kita juga untuk cari akhirat, kita harus memanage umur kita, memanage duit kita, memanage waktu kita. Kita atur agar waktu kita berkah semua dan agar tujuan kita akhirat tercapai. Nah, kita benar kita atur, ya. Kita atur, ada jadwal kita silaturahmi, ada jadwal. Ada jadwal telepon orang tua. Kalau masih hidup teleponnya tiap hari. Jangan tunggu orang tua bilang, "Nak, telepon saya ya." Orang tua kadang-kadang jaim. Tidak mau minta-minta anaknya untuk datang. Kita bikin jadwal sendiri datang, paham? Harus ada jadwal silaturahmi, datang kepada orang tua. Kalau bisa tiap hari bagus, kalau enggak sepekan sekali enggak apa-apa. Yang penting datang bawa sesuatu. Jangan datang ke orang tua malah ngambil berasnya. Seperti kata orang pulang kampung bulan Ramadan, pulang kampung ke orang tua sudah setengah mati lagi panen beras, dia bawa roti kongguan 1 kaleng, terus pulang bawa 2 karung beras. Ini namanya nguntungin diri sendiri. Ya, orang tua senang-senang aja, orang tua senang berasnya dimakan sama anaknya. Tapi ya, maksud saya harus ada jadwal untuk kunjungi apa orang tua masih hidup. Kalau enggak jadwal ketemu dengan kakak adik. Kalau antum benar-benar super sibuk, undang mereka ke rumah. Yang penting ada ketemu ngobrol sama mereka. Itu namanya kita menjadwalkan untuk akhirat kita. Dunia terus kita jadwalin. Jalan ke sana, jalan ke sini. Main-main ke Boyolali, main-main ke Tegal. Ada waktunya kita jadwal untuk akhirat kita. Bikin jadwal. Jadwal kita setiap hari baca Quran. Berapa halaman? Bikin jadwal. Jadwal dengar pengajian, ikut, punya pengajian ikut. Saya ingin pengajian dalam sepekan berapa kali? 1 kajian tauhid, 1 kajian fikih, 1 kajian sirah, ikut. Serius, bukan kalau ada waktu berangkat, kalau enggak. Jadi kita bukan menyempatkan, tapi kita menjadwalkan. Kalau kita untuk dunia kita serius,
Ini untuk akhirat kita, kita perlu berkah, memberkahi diri kita, minta kepada Allah. Makanya ada bukti bahwasanya kita ingin kita ini berkah, maka jadwalkan kegiatan kita. Jangan kemudian waktu hilang begitu tanpa ada target. Ya, saya ini hidup punya target. Target baca ini, target tulis ini. Kalau saya enggak bikin target, saya malas-malasan. Saya tahu diri, saya pemalas. Kalau saya enggak bikin target, saya nanti malas. Maka untuk urusan akhirat kita harus punya apa? Target. Ini agar waktu kita berkah. Ini ketemu teman-teman, tiap ketemu enggak ada faedahnya, udah enggak usah teman sama dia, cari teman yang lain. Adakah saya berteman dengan dia tambah iman, tambah takwa? Duit juga tidak bertambah. Iman, takwa juga tidak ada. Terus ngapain saya berteman dengan dia? Ya sudah, saya say hello aja. Saya cari teman yang lain. Ini berarti waktu enggak bermanfaat. Masuk grup ternyata enggak ada faedah. Ketawa ketiwi, terkadang gibah, caci maki. Ngapain di grup itu? Keluar. Ini grup tidak berkah. Karena saya merasa tidak tambah iman dalam grup ini. Keluar, ngapain? Ngapain bertahan di grup tersebut? Keluar dengan sopan santun. Assalamualaikum, bentar lagi bulan Muharram atau sudah bulan Muharram. Saya ingin keluar dulu. Wallahu alam kapan kembalinya. Assalamualaikum. Sudah selesai. Ini banyak ini ting tong habis waktu. Debat situ, ketawa ketiwi situ, habis waktu. Ente enggak tahu. Ternyata satu grup itu makan tiap hari waktu ante sekian banyak. Enggak kerasa. Maka manage agar kita benar-benar berkah dalam kehidupan ini. Taib. Yang terakhir yang sampaikan bahwasanya hati-hati tentang penyebab hilangnya keberkahan. Intinya, penyebab hilangnya keberkahan adalah lawannya iman dan takwa, yaitu maksiat. Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan bagi mereka keberkahan langit dan bumi. Walakin kadzdzabu. Tapi mereka mendustakan. Mereka tidak iman dan tidak bertakwa, Allah cabut keberkahan. Allah berkata, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah cabut keberkahan riba dan Allah beri keberkahan pada sedekah. Riba mungkin kelihatannya duit banyak tapi enggak berkah. Habis enggak tahu uang ujungnya kemana, buat jalan-jalan, buat foya-foya, semakin panjang hisab di akhirat. Kadang Allah kasih sakit, kadang Allah kasih ini, duit habis entah kemana. Kalaupun enggak habis, dibuat macam-macam. Cabut berkah. Berkah itu duit banyak tapi enggak tahu kemana. Enggak ada faedahnya. Kalaupun ada buat maksiat. Allah cabut keberkahan dari riba. Kenapa? Riba maksiat. Wa yurbis shadaqat, Allah beri keberkahan kepada sedekah. Sedekah habis tapi ternyata berkah. Manfaat Allah tambah lagi. Bagi lagi manfaat Allah tambah lagi. Bagi lagi Allah tambah lagi. Subhanallah, berkah. Jadi semua maksiat menghilangkan keberkahan. Nabi SAW juga bersabda, Al-Bayyi'an, tentang dua orang yang mengadakan transaksi. Kata Nabi SAW, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau mereka berdua jujur dan menjelaskan kekurangan aib-aib barang mereka, jujur, maka akan diberkahi jual beli mereka. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau ternyata mereka ketika transaksi mereka dusta dan mereka menyembunyikan aib, maka Allah akan cabut keberkahannya. Banyak orang yang lihat duit kuantitas sehingga bohong, sehingga tidak jujur, menyembunyikan. Makanya kalau kita dalam transaksi jual apapun, baik jual barang maupun jual jasa, semua yang mempengaruhi harga harus kita sebutkan, enggak boleh kita sembunyikan. Kita punya jual mobil bekas nih. Kita tahu ada suatu aib dalam mobil ini yang bisa mengurangi harga, tidak boleh kita sembunyikan. Kalau kita sembunyikan itulah keberkahannya dicabut. Ustaz, tapi kalau disebutkan harga jatuh, ya itu namanya resiko. Tidak apa-apa harga jatuh, yang penting kau jujur nanti diberkahi oleh Allah. Tapi manusia melihat uang di depan mata. Kalau saya kurangnya, kau dapat uang banyak, harusnya mobil ini lakunya kalau kau jelaskan 100 juta. Gara-gara kau sembunyikan aibnya, dapat untung 20 juta, itu 20 juta tambahan tidak berkah. Tidak berkah. Tidak berkah bagaimana? Kadang habis enggak tahu kemana. Kadang kau gunakan foya-foya semakin menyulitkan hisabmu, terkadang memancingmu untuk bermaksiat. Memancingmu untuk bermaksiat dengan duit tersebut. Maka jangan. Sama jual jasa juga demikian. Harus jujur.
Travel umrah misalnya, tulis bintang 5. Dia tahu ada masalah, dia tidak jelaskan. Tahu-tahu sampai di Mekah bintang 7. Nah ini repot ini. Enggak boleh. Boleh. Hisab nanti hari kiamat kelak. Tidak berkah. Lihat untung banyak tutup mata, yang penting banyak. Cara-cara yang tidak legal digunakan, yang penting untung dari tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah bisa kerjain, yang penting untung banyak, meskipun cara-cara tidak benar. Tutup mata. Kenapa? Kelihatan untung di depannya. Itu untung tidak berkah. Percaya, tidak berkah. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyembunyikan aib dan tidak jujur, muhiqat barakatu bai'ihima, dicabutlah keberkahan jual beli mereka. Meskipun kelihatannya untungnya banyak, tapi tidak berkah. Sebaliknya kalau jujur dan menjelaskan, meskipun kelihatannya untung sedikit, bahkan mungkin rugi, tapi Allah akan kasih apa? Keberkahan. Burika fi bai'ihima. Allah akan berikan berkah pada jual beli mereka. Baik, saya akan bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim berkata, "Wa min uqubatil ma'asi," dan di antara hukuman maksiat-maksiat, "annaha tamhaqu barakata al-umur." Maksiat itu menghilangkan keberkahan umur. Minimal waktu yang kita gunakan, umur yang kita gunakan untuk takwa, kita gunakan untuk apa? Maksiat. Contoh orang nonton film Korea misalnya. Dia nonton 2 jam. 2 jam itu hilang. Hilang murni, tidak ada berkahnya sama sekali. Seandainya digunakan untuk silaturahmi, digunakan untuk nonton ceramah, digunakan untuk ketawa-ketiwi sama istri dan anak-anaknya, berkah. 2 jam habis untuk nonton film Korea. Dan akhirnya mengantarkan dia pada seri berikutnya. Dan begitu terus. Makanya maksiat itu menghilangkan keberkahan umur. Umur jadi tidak berkah. Hidup menjadi enggak enak hidup ini. Kelihatannya berfoya-foya, kelihatannya ketawa-ketiwi, kelihatannya senang-senang. Nonton bioskop kelihatannya, tapi hatinya kering, percaya hatinya kering. Habis nonton bioskop kering. Canduan, pingin lagi kering. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kenyamanan. Ya. Itu yang dirasakan oleh kalau kita bermaksiat seperti itu. Jadi umur cabut berkahnya. Wa barakatar rizqi. Keberkahan rezeki juga dicabut. Suka bermaksiat, rezeki tadi tidak berkah. Banyak tapi kok habis. Banyak tapi digunakan untuk foya-foya. Banyak rezeki tapi digunakan untuk apa? Maksiat. Karena maksiat butuh biaya. Maksiat butuh biaya atau tidak? Minum khamar butuh biaya. Mau berzina butuh biaya. Mau jalan-jalan, nonton-nonton butuh biaya. Mau nonton konser butuh biaya enggak? Butuh biaya. Banyak. Mendoprok di masjid enggak pakai biaya. Jadi menghilangkan keberkahan rezeki. Membuat orang tamak, rezekinya enggak, di antara keberkahan rezeki tidak jadikan qanaah. Yang lihat orang sudah kaya raya masih tamak, masih nipu orang, masih peras orang padahal sudah kaya raya. Rumahnya sudah mentereng, mobilnya udah banyak, masih peras anak buahnya. Enggak berhenti-berhenti. Tamak. Itu keberkahan rezeki hilang. Tidak ada kebahagiaan, Allah cabut. Orang bertakwa seadanya bahagia, tawa, senang, bahagia, qanaah. Itu tempat kebahagiaan. Makanya dapati orang yang makan hasil haram, begitu mereka model hidupnya. Tamak. Tidak pernah berhenti. Karena rezekinya tidak berkah. Tidak dikasih qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatul ilm, ilmu juga keberkahannya hilang. Harusnya ilmu itu mendatangkan kebahagiaan. Ilmu mendatangkan ketenangan. Tapi dia punya ilmu. Tukang maksiat, akhirnya menimbulkan perpecahan, menimbulkan keributan, menimbulkan ujub pada dirinya, menimbulkan sombong pada dirinya. Kenapa? Pengaruh maksiat. Ilmu yang harusnya bikin dia tawadhu, bikin dia semakin apa?
Sombong dan angkuh. Tidak ada keberkahan ilmu. Sana bikin ribut, sini bikin ribut. Tidak ada keberkahan. Ilmunya ada tapi tidak berkah. Apakah ada orang seperti ini? Ada orang seperti ini, ada. Wa barakatul amal, sama keberkahan amal. Amal pun tidak berkah. Banyak kegiatan habis sia-sia. Habis sia-sia. Ketemu sana, ketemu sini, rapat sana, rapat sini, komentar sana, habis ngapain? Enggak ada faedah, cuma buang-buang kegiatan. Dan seterusnya, wa barakatut ta'ah, keberkahan ketaatan pun hilang. Wa bil jumlah annaha tamhaqu barakatad din wa dunya. Secara umum bahwasanya kemaksiatan, maksiat dikerjakan seorang menghilangkan keberkahan agama dan keberkahan dunia. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hati-hati dengan penghalang keberkahan. Karena dia adalah lawan daripada ketakwaan. Takwa meninggalkan maksiat, kita melakukan maksiat, maka keberkahan akan dicabut oleh Allah berbanding lurus dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan.